Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Edukasi Asiknya Belajar. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas apa sih itu mind mapping. Karena di komentar video sebelum-sebelumnya itu ada yang menanyakan, Kak, ajarin cara membuat mind mapping. Nah, di sini saya akan membuat video bagaimana caranya membuat mind mapping versi saya sendiri, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke tips cara membuat mind mapping, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mind mapping. Jadi, mind mapping itu adalah suatu metode untuk mengelola informasi dari suatu materi melalui pemetaan pada pikiran berbentuk percabangan. Begitu teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman, di video sebelum-sebelumnya saya menggunakan mind mapping karena bisa mempercepat pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci saja, dan juga mudah untuk dipahami dan mudah untuk diingat, teman-teman. Jadi mind mapping itu sebuah konsep sejenis cuma peta konsep yang dimana isinya itu hanya kalau menurut saya ya, kalau saya buat sendiri itu yang isinya tema sama topik dari tema tersebut. Jadi mudah untuk dipahami dan mudah untuk dimengerti. Jadi langsung saja ke tips membuat mind mapping versi saya sendiri. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tutorialnya membuat mind mapping. Ya, di sini saya sudah membuat tips bagaimana cara membuat mind mapping versi saya ya teman-teman. Jadi di sini yang saya lakukan yang pertama yaitu mencari tema materinya terlebih dahulu. Ya, yang kedua yaitu letakkan tema materi yang telah dicari di tengah-tengah halaman. Nah, yang ketiga yaitu buatlah cabang-cabang topik materi yang berhubungan dengan tema yang dicari tadi. Jadi langsung saja kita ke tutorialnya teman-teman. Kita lihat dulu materinya. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh materinya. Di sini kita baca di awal kalimat dan di tengah kalimat dan di akhir kalimat. Nah, setelah itu pasti kita akan menemukan temanya. Kita baca terlebih seluruhnya pada awal kalimat, tengah kalimat dan akhir kalimat. Nah, di sini saya sudah menemukan temanya yaitu revolusi industri. Revolusi industri. Nah, di sini tinggal kita mencari topik-topiknya, teman-teman. Jadi di sini kita tulis terlebih dahulu revolusi industri. Di sini kan revolusi industri kan dibagi menjadi 3. Nah, sekarang kita buat 3 cabang yaitu revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, revolusi industri 3.0. Kita buat 3 teman-teman. Nah, di sini kita sudah membuat sejenis peta konsepnya ya. Di sini di pusat, nah di sini revolusi industri. Di sini kan ada di materi kan ada revolusi industri 1.0, 2.0 dan 3.0. Nah, di sini sudah kita buat 3 cabang. Karena kita sudah di sini saya sudah menemukan 3 topik pembahasan. Ya, 3 topik inti pembahasan. Setelah itu kita tulis saja di sini sub pertama kita ada yang namanya revolusi industri 1.0. Nah, di sini kita menemukan revolusi 1.0 itu ditandai dengan penemuan mesin uap yang didukung oleh mesin produksi, kereta api dan kapal layar. Nah, di sini di bawahnya ini, di bawah kalimat ini adalah kalimat tambahan. Kalimat tambahan menurut saya. Kalau menurut saya ini adalah kalimat tambahan.
untuk mendeskripsikan yang namanya revolusi industri 1.0 gitu teman-teman. Jadi topiknya intinya yaitu revolusi industri 1.0. Nah, revolusi industri itu ditandai dengan munculnya yang namanya mesin uap. Nah, mesin uap ini digunakan untuk memproduksi mesin kereta api dan kapal layar. Gitu teman-teman. Di sini di PPT di sini kita bisa tulis yang namanya mesin uap. Setelah itu di topik kedua kita bisa tulis revolusi industri 2.0. Nah, di revolusi 2.0 kita lihat nih. Nah, di revolusi 2.0 itu pada abad ke-20. Nah, di revolusi industri 2.0 ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Nah, jadi tenaga otot sudah tergantikan dengan mesin uap. Nah, perlahan kemudian tergantikan dengan mesin listrik. Jadi intinya revolusi industri 2.0 ini munculnya itu ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik. Subtopiknya yang paragraf kedua yaitu tenaga listrik. Ini ya teman-teman, tenaga listrik yang pertama yaitu mesin uap. Nah, ini mesin uap. Nah, jadi tenaga listrik. Jadi yang bawah ini yaitu kalimat tambahan. Oke, lanjut lagi. Di sini kita tulis tenaga listrik. Nah, setelah itu di topik yang ketiga di sini ada yang namanya revolusi industri 3.0 di paragraf ketiga. Revolusi industri 3.0 ini muncul karena adanya penemuan yaitu komputer dan robot. Jadi intinya topiknya yaitu ini, komputer dan robot. Jadi revolusi 3.0 ini ditandai dengan penemuannya yaitu komputer dan robot. Gitu teman-teman. Kita tulis di sini komputer dan robot. Jadi begini teman-teman, cara membuat sebuah mind mapping menurut saya teman-teman. Jadi dengan adanya mind mapping kita bisa menarik kesimpulan seperti ini. Revolusi industri itu dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama yaitu revolusi industri 1.0 yang dimana revolusi 1.0 itu muncul karena adanya penemuan yang namanya mesin uap. Nah, setelah itu revolusi industri itu 1.0 yang munculnya mesin uap itu mengalami pengembangan. Ya, akhirnya muncul revolusi industri 2.0 yang mana menemukan tenaga listrik. Nah, setelah ditemukannya tenaga listrik, revolusi semakin canggih. Nah, akhirnya muncullah revolusi industri 3.0 yang memunculkan penemuannya yaitu komputer dan robot. Oke teman-teman, jadi segitu dulu tips cara membuat mind mapping versi saya sendiri. Jadi segitu dulu informasi tentang tips cara membuat mind mapping versi saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata. Semoga mudah untuk dipahami dan silakan kalian untuk mempraktekkan membuat mind mapping. Karena menurut saya dengan konsep mind mapping ini kita mudah untuk memahami materi. Gitu dong. Jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.